Bahkan yang namanya bendera awal yang dijahit oleh Ibu Fatmawati itu adalah bendera pusaka. Sekali lagi pusaka. Yang disebutkan diksinya pusaka. Ya kan? Oke. Jadi memang bangsa kita ini Indonesia ya. Indonesia ini dibangun atas dasar spiritual sebenarnya. Atas dasar semangat spiritual dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang orang zaman sekarang aja yang lupa tentang hal itu. Gitu loh sebenarnya, Fuad. Itu sekeramat itulah. Kalau aku bilang ya itu keramat, bukan keramat dalam. Jadi gini, aku bilang keramat, aku nggak bohong, tapi bukan seperti yang kalian pikirkan, gitu loh. Okay. Oh, ini live berarti langsung dibikin? Live, langsung aku bikin. Sekarang juga biar nanti orang-orang tahu sedikit kaidahnya. Oke. Langsung. Oke, nih seperti ini kira-kira. 1, 2, 3, 4. Oke? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ada yang kelupaan. Tadi dirimu di awal mau bahas apa? Indonesia. Apa sih? Gimana sih? Mau dibahas apa sih? Ya, yang katanya Indonesia 2030 hancur, nggak ada lagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 Agustus tahun itu ntar lagi tuh. Ya Cap ya, ada lagu itu berkumandang di mana-mana gitu ya. Terus kemarin itu ada guyonan sedikit. Kalau misalnya orang yang paling kaya di dunia itu bisa jadi Bapak W.R. Supratman. Karena lagunya dinyanyiin setiap tahun, terus dapat royalti kalau misalnya itu bisa itu. Dengar beritanya MK ya? Iya, dengar beritanya MK. Nah, berhubung bersangkut pautkan dengan 17 Agustus yang sebentar lagi. Nih tamu kita yang satu ini nih akan membawa sebuah jimat. Saat mau merdeka dulu ya. Siap. Merdeka dari apapun. Iya, harapannya. Pastinya. Harapannya. Merdeka dari apapun, gitu. Tapi gini deh. Dirimu tadi tuh mendadak menelpon ke sini, terus bilang, "Mas, gua mau bicara." Wih, sedap. Memang berapi-api. Wah, harus berapi-api nih ya. Terus gua bawa jimat. Wih, bawa jimat, ngeri. Tapi sebelum ke situ, Oke. berarti setuju nggak kalau jimat itu ibarat doa yang dituliskan? Iya, memang. Jadi gini ya. Khasanah jimat dulu nih. Khasanah jimat, oke. Etimologinya jimat ini Siap. seperti ini kira-kira. Seperti ini ceritanya. Jimat itu jadi kalau disebutkan tadi sama Om Fuad adalah doa yang dituliskan. Ya itu memang betul. Jadi ada 3 macam doa. Doa bil lisan diucapkan, doa bil harokat dengan perbuatan, dan kemudian doa bil khot dengan sesuatu yang lain, isyarat-isyarat yang lain. Oke. Nah, kan biasanya orang ini ya lihat jimat itu apa sih, ini barang mistis apa? Kok ada tulisan-tulisannya segala macamnya? Percayalah teman-teman Kimata. Sebenarnya semuanya itu ada ilmunya, bukan cuma ngawur-ngawuran. Kan sekarang banyak tuh orang taunya, oh ini kalau jimat, pokoknya kalau jimat ini ada jinnya. Ya, kan seperti itu. Betul. Narasinya seperti itu. Berarti kekuatan, ada kekuatan. Nah, sumber kekuatan itu dari mana jimat itu? Jadi gini, sumber kekuatan, seluruh kekuatan yang ada di dunia ini secara ilmu nih, scientific. Semua ilmu, setiap kekuatan itu adalah alfa dan omeganya ada di Tuhan. Semuanya. Setuju ya? Setuju. Harus setuju. Mau setan, mau jin segala macam, itu yang nyiptain ya Tuhan. Betul. Iya kan? Nah, sekarang kita lihat kalau ada jimat tertentu, karena jimat banyak banget khasanahnya ya. Ada yang dibuat dengan tanggal-tanggal tertentu, waktu-waktu timing tertentu. Jadi kekuatannya, kalau dibilang kekuatan apa? Kekuatan alam lagi-lagi. Pertama kekuatan alam. Yang kedua ada yang namanya kosam. Kosam itu dibacakan. Oke. Ibaratnya ya di kemerdekaan teks proklamasi lah. Betul. Seperti itu. Nah, itu perjanjian dengan siapa? Ya dengan kekuatan-kekuatan itu tadi. Kekuatan alam, kekuatan makhluk yang lain. Jangan anggap makhluk yang lain itu hanya berupa jin. Makhluk yang lain itu lelembut, tahu lelembut? Tahu. Istilah lelembut. Itu bukan makhluk gaib. Baru tahu kan? Bukan makhluk gaib. Bukan makhluk gaib. Lelembut itu kalau dalam tradisi Jawa yang asli itu adalah mikroba.
Oh, Makanya lelembut. lelembut. Nah, seperti itu. Lelembut itu setan ah. Enggak, itu ada dalam tradisi Jawa di Tuyul itu lelembut. bukan. Oh, bukan ya? Kalau kita pakai istilah lelembut, itu nanti rujukannya kita mengarah ke karya sastranya Raden Ngabei Ronggowarsito, seperti itu. Oh, aduh dalam ya. Seperti itu Oh, kira-kira. siap. Jadi Siap. itu tadi jimat kekuatan apa? Ya kekuatan alam. Ada yang kekuatannya dari planet-planetnya, timingnya, kemudian makhluk-makhluk yang lain. Pasti itu. Oke, yang menggelitik dari Om Atmo tadi bilang dibuat. Yes. Jimat dibuat. Siapa yang membuat? Ya, oke. Jimat itu dibuat oleh orang-orang tertentu yang memang memiliki memiliki hak khusus. Memiliki hak khusus. Jadi jangan anggap ya teman-teman, jimat itu cuman seperti yang kalian temukan, yang banyak sekali barang replikanya di pasar itu. Dulu di tradisi wayang nih, Om Fuad, itu ada yang namanya jimat restu. Kulo pundi dadoso jimat paripih. Nah, seperti itu. Oke. Padahal itu hanya restu dalam bahasa pewayangan. Itu jadi jimat juga. Nah, pembuatnya jimat itu adalah orang-orang yang memang berhak memberikan jimat kepada seseorang yang memintanya. Oke. Contoh nih, aku minta restu nih. Oh, Minta restu ya. minta restu. Nah, Saya restui. Restunya Om Fuad itu jadi jimatku. Seperti itu kira-kira. Lisan pun sebenarnya jimat. Betul. Itu tadi doa bilisan. Oke. Itu kira-kira jimat. Oh, oke. Oke, sekarang Ya. nyamber nih. Oke. Peran jimat di era kemerdekaan emang apa? Peran jimat di era kemerdekaan. Berarti ini ada hubungannya dengan penjajahan ya, waktu dulu ya. Betul. Oke. Oke. Jadi gini teman-teman, aku disclaimer dulu. Kalau ada nanti orang yang bilang atau nonton video ini terus habis itu komen, enggak ada lah, itu semuanya enggak seperti itu. Aku pernah dapat pendidikan di Akademi Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya. Enggak usah tanya pendidikannya apa. Di situ ada satu museum di situ, Om Fuad. Di situ ada banyak jimat. Banyak banget di situ ada banyak jimat. Bisa dicek kok kalian di Bumi Moro itu museumnya kadang-kadang dibuka untuk umum dan kalian boleh masuk ke situ Di Tanjung Perak ya? Iya betul Betul di ya. situ. Nah ada yang berupa yang kita bisa lihat replika-replikanya itu keris-keris kecil, besi-besi aji, kemudian baju-baju yang ada raja-raja tulisan-tulisannya seperti itu. Kalaupun itu nggak ada gunanya, kalaupun itu kalian anggap nggak ada gunanya, buat apa itu dipakai di kemerdekaan? Berarti kan ada peranannya dong. Betul. Ada peranannya. Entah itu peranannya memang kalau ditembak memang kebal, Betul. atau itu untuk spiritnya karena dikasih sama kiainya, bajunya dikasih sama kiainya, Betul. spiritnya menyala. Seperti itu kan ada fungsinya berarti. Jadi ketika orang pakai baju itu maju sinilah, tak hadepin semuanya. Betul sekali. Karena dia punya sumber atau jimat yang menempel di badannya. Betul. Masuk akal nggak kira-kira? Secara logika sih, karena keberanian yang besar, maka rasa takut itu hilang. Oke. Dan kemampuan super bisa muncul nggak kira-kira? Pasti. Contoh dikejar anjing, bisa lompat pagar 3 meter. Bener. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Itulah Oh iya. perspektif otak manusia itu nggak terbatas. Kekuatan yang datang sama kalian itu nggak terbatas, teman-teman. Seperti itu. Oke, sekarang gini. Ya. Tak bikin nih jimatnya. Ya. Ini ya, hantu ngangkang. Ini jimatnya nih. Ya. Kalau aku yang bikin, aku berhak memberikan ke siapapun, atau aku berhak menolak ketika misalnya Mas Atmo yang minta, aku bilang nggak usah, ini nggak cocok buat kamu. Begitu. Itu begitu. Memang seperti itu. Namun di luar hak-hak yang dipunya orang sebagai pembuat azimat ya, pembuat azimat, kita juga perlu tahu ada yang namanya kaidah-kaidah dalam pembuatan azimat tertentu. Oke. Contoh, kita ambil contoh lah. Kita sepakat lah ya, semua hari itu baik. Betul. Tapi buat apa dulu? Nggak mungkin kan kita nanam padi di musim kemarau. Benar. Iya kan, semua hari baik pada pada tempatnya sendiri-sendiri, peruntukannya sendiri-sendiri. Nah, contoh kalau kita mau membuat jimat yang berhubungan dengan unsur air nggak usah inilah ya, nggak usah macam-macam, kita pakai rajahan aja. Unsur air itu nanti ada di mana? Kemudian titik awalnya ada di mana? Timingnya di hari apa? Kemudian saat pembuatannya kita harus melakukan apa? Contoh nih.
orang fitness saja ada ininya kok, ada SOP-nya kan. Iya. Jimat pun seperti itu, pembuatannya seperti apa, harinya seperti apa, timingnya seperti apa, prosedur sampai selesainya itu seperti apa, Urutannya ada. betul, urutannya ada. Nanti kalau seumpamanya ini kita kan lagi ngomongin rajahan, nanti kalau ada kertas aku mau praktekin dikit. Boleh, nanti disiapin ya. Ya kalau ada kertas sama Kertas pulpen, boleh. Itu boleh itu nanti. Papan aja, papan. Tapi nanti aja dulu. Nah, sekarang kita balik ke Jimat Kemerdekaan itu. Yes. Heeh. Sekarang Ya, 80 tahun. ya. Siapa yang pegang jimat itu? Yang pegang jimat 80 tahun Indonesia Merdeka. Sebenarnya gini, Vox Populi Vox Dei. Jadi memang jimat itu adanya di tangan rakyat. Wow. Iya kan? Lah, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kan katanya seperti itu. Betul. Nah, sekarang wakilnya Tuhan itu siapa? Wakilnya Tuhan di dunia saat kondisinya adalah berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang bisa satu-satunya pengambil keputusan siapa? Eksekutif kan? Betul. Presiden kan? Betul. Wakilnya Tuhan adalah presiden. Jadi kalau presidennya ada sesuatu yang nggak bener, ini ya tolong diingatkan kembali sama rakyatnya. Itu kembali ke Manunggaling Kawula Gusti di konsep kerajaan Mataram Islam seperti itu. Serem. Loh, Pak Prabowo itu kolektor keris dan kolektor barang-barang budaya yang keren banget kok Prabowo itu. Oh iya ya. Yes, sangat. Banyak kayak dia punya berarti ya. Banyak banget, apalagi Pak Fadlizon itu kan ketua SNKI, itu ketua keris Indonesia Raya itu. Gitu ceritanya. Menarik. Oke. Ya. Kalau misalnya jimat itu ada usernya, Yes, pasti kan buat kepentingan diri sendiri dong. betul. Most likely orang kalau pengen punya jimat, banget Pok, punya nggak jimat yang membuat saya kebal? Ya, Gitu. oke. Atau perempuan kalau ngeliat saya, wes pendek, semua nggak ada yang ngalahin gantengnya kecuali gua. Oke. Gitu ya. Yoi. Berarti kan ada kepentingan pribadi. Betul. Pertanyaannya sekarang, kalau jimatnya itu berlaku se-Indonesia yang punya kepentingan, Ya. bisa nggak? Ada nggak? Oke, jadi satu jimat untuk global ya. Kita bicarakan satu jimat bisa dipakai semua orang kan. Mulai dari yang orang biasa-biasa aja sampai orang yang punya kekuasaan yang tinggi gitulah ya. Absolut. Ada banget. Makanya nanti kita bisa praktekin. Kalau jimat itu sebenarnya bukan seperti yang kalian kira. Karena jimat itu sebenarnya semuanya unsur alam. Nanti aku jelasin salah satu kenapa manusia bisa memakainya. Semua manusia bisa memakainya. Asal jimatnya dibuat dengan kaidah yang benar. Karena seperti ini, kadang-kadang kan ada orang yang ngasih ini hangkang ini. Soalnya hangkang ini dikasih. Ngangkang. Nih, Om Fuad, Ya. ini Anda harus percaya ini membawa kekuatan untuk Anda. Yes. Percaya baru ngefek? Enggak dong. Enggak. Kalaupun ini pisau, kalaupun ini berbentuk pisau, mau orang percaya nggak percaya, tapi ya tempe kepotong, daging kepotong, kan seperti itu fungsinya jimat. Gitu. Bukan faktor kepercayaannya, tapi ya kaidahnya harus benar. Nah, semakin kita percaya, semakin mantap, pasti berfungsi seperti itulah. Kaidahnya harus benar. Bener. Kaidahnya harus benar. Betul. Gini, bisa nggak gini? Kalau bisa gini, oke. Yang aku tahu nih ya, ada kayak di kain putih harus lusuh kainnya, tidak boleh putih bersih sama sekali. Terus ditulis pakai tulisan Hono Coroko misal, gitu ya. Oke. Tulisan Hono Coroko. Ketika itu dibuat, kaidah itu muncul setelah dibuat ataukah kalau begitu ini udah jadi, minta kasihin ke kamu Atmo. Ya. Kamu nggak akan pernah kelihatan orang ketika kamu berbuat jahat. Ya. Hilang aja tiba-tiba. Oke. Kaidah itu seperti itu kah atau seperti apa sih sebenarnya? Itu satu aspek. Itu satu aspek. Itu satu aspek. Tapi kaidah itu urutan mulai awal sampai akhir. Contoh nih, aku kasih contoh ya. Aku kasih contoh sesuatu sebentar. Tapi ini nggak boleh dikasih lihat ke kamera. Nggak boleh dilihat ke kamera ya. Tapi disclaimernya ya. Tapi bisa ditunjukin sama Om Fuad. Ini sekarang hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Nih. Rabu kan ada planetnya nih di sini. Rabu itu planetnya Mercury atau bisa disebut dengan Atorit ya seperti itu. Ya, Otarit. Nah, ini tolong bacain yang di sini. Ini apa nih tulisannya? Boleh dibaca? Boleh dibaca ini. Excellent, good, Oke. normal, Oke. unfavorable. Nah, itu berarti ada timing
ada timing yang dipakai. Sekarang jam berapa? Nih, sekarang waktunya adalah normal. Seperti itu kira-kira. Ada ininya kok, ada kaidahnya semuanya, nggak ngawur. Jadi kalau orang bikin jimat itu nggak ngawur, nggak asal aja. Nah, nyimpang dikit. Boleh. Apa bedanya sama Feng Shui? Oke, Feng Shui itu kan arah angin, angin. Oke. Ya kan? Nah, kalau cuman itu angin, itu salah satu kaidah juga dalam komplitnya jimat juga. Oke. Seperti itu. Oh, berarti salah satunya. Betul, salah satu faktor. Ada nanti faktor angin, faktor air, faktor tanah, faktor api, seperti itu. Ini yang menarik nih ya. Yes. Tadi Om Atmo sempat bilang gini, Indonesia merdeka karena presiden pertama kita dan wakil presiden pertama kita mengumumkan, memberikan keberanian, menyusun sebuah proklamasi. Yes. Jimat. Jadi gini, bahkan yang namanya bendera awal yang dijahit oleh Ibu Fatmawati itu adalah bendera pusaka. Sekali lagi pusaka. Yang disebutkan diksinya pusaka. Ya kan? Oke. Jadi memang bangsa kita ini Indonesia ya. Indonesia ini dibangun atas dasar spiritual sebenarnya. Atas dasar semangat spiritual dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang orang zaman sekarang aja yang lupa tentang hal itu. Gitu loh sebenarnya Om Fuad. Lupa akan hal itu sebenarnya. Lupa. Kita tuh punya pusaka loh. Yes. Berkibar loh. Indonesia itu bendera itu berkibar loh. Betul. Pusaka. Bahkan bendera aslinya masih ada. Masih ada disimpan kan itu. Kalau kalau pas waktu upacara kemerdekaan tuker aja. kan suka tuker tuh. Betul. Sepusaka itu, sekeramat itulah. Kalau aku bilang ya itu keramat, bukan keramat dalam. Jadi gini, aku bilang keramat, aku nggak bohong, tapi bukan seperti yang kalian pikirkan, gitu loh. Aku bilang itu keramat. Aku nggak bohong. Iya. Tapi bukan keramat seperti yang orang pikirkan. Emang apa yang orang pikirkan? Yang orang pikirkan yang keramat itu serem, harus dupa-dupa segala macem. Nggak boleh dipegang tangan kiri misalnya gitu ya. Itu dia, seperti Padahal itu. sebenarnya bukan keramat itu nggak begitu. Keramat itu asal katanya dari karomah. Selama itu membawa kebaikan, ya kan? Ya itulah karomahnya, itulah keramatnya. Kalau begitu, Ya. Indonesia itu seharusnya bisa jadi super power dong. Oke. Harus jadi super power. Harusnya itu super power banget negara ini. Tapi kok ya begitu. Itu bisa debatable, bisa enggak ya Om Fuad. Jadi gini, kalau Indonesia bisa disebut jadi negara superpower, lupa kita kalau Indonesia itu udah jadi negara superpower. Di awal kemerdekaan, kalian perlu ingat, kita punya kapal selam. Betul. Di Moncastle itu masih ada kapal selamnya seperti itu. Masih. Nah, kemudian diplomasinya kita dulu, presiden kita dulu bisa duduk sama presiden Amerika nyantai, cerutu Kennedy kan, Yes. seperti itu. Apa yang dia ucap, apa yang dia bilang, dunia mendengar, bukan cuman satu orang dua orang terus jadi pergunjingan di negeri sendiri, terus jadi bahan olok-olok di dunia. Enggak, Indonesia udah ada di level itu. Kalau kita mundur lagi ke belakang, di saat era Mataram awal-awal, era Mataram Islam awal-awal ya, Indonesia ini punya daya tawar yang sangat tinggi, bahkan dengan VOC, bahkan dengan Belanda yang kalian sebut menjajah itu sebenarnya bukan, itu VOC sebenarnya. Iya. Itu daya tawar kita tinggi dan para orang-orang VOC itu pun respect, itu pun hormat sama raja-raja kita seperti itu. Tapi kalau di hari ini sayangnya kita tahu lah ya kondisinya seperti apa. Aku nggak perlu ngomong, kalian cek aja di media sosial seperti apalah kondisinya. Kondisi seperti itu sebenarnya adalah bikinan. Itu bikinan. Skenario. Itu bikinan dan skenario. Karena jadi gini teman-teman, nanti kita boleh bahas di tempat lain ya. Boleh. Kita boleh bahas di tempat lain. Sangat boleh. Kalau sebenarnya dunia ini berubah sejak era Perang Dunia Kedua, sengaja dirubah oleh pihak-pihak tertentu. Aku bisa tahu pihaknya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, memang ada. Ini bukan konspirasi, ini terbukti. Ini bukan sekedar konspirasi, ini terbukti. Yang dulu jadinya, ingat nggak kalau orang Indonesia itu Pancasila kan, Pancasila. Di situ ada yang namanya keadilan sosial kan, bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang keadilan sosial hampir nggak lihat aku.
Aku nggak lihat aku. Itu kan cita-cita pendiri bangsa kita kan keadilan sosial. Kesejahteraan ada nggak di Pancasila? Sila keempat. Nah, oke. Jadi gimana? Salah. Kelima. Iya. Enggak, keadilan sosial kelima. Keempat Gini, itu. jadi gini, kita urut aja Pancasila ya kan, mumpung kemerdekaan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang beradil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana kesejahteraannya? Ada nggak? Oh iya. Ada nggak? Nggak ada kan? Iya, kesejahteraan nggak ada ya. Keadilan sosial yang ada. Bener kan? Iya. Tapi orang-orang zaman sekarang semuanya kesejahteraan, ekonomi segala macam yang dibangun itu semuanya materialistis. Semuanya materialistis. Padahal sebenarnya keadilan sosial itu tidak harus melulu ke masalah materialistis ya. Keadilan sosial, keadilan kesamaan di mata hukum, keadilan hak kita mendapatkan jalan yang sama, nggak pakai patwal gitulah. Kita kan mesti minggir kalau ada patwal, iya kan? Iya kan, seperti itu. Itu jadi di Pancasila nggak ada kesejahteraan, tapi sekarang yang diurus kesejahteraan, guys. Seperti itu. Berarti kalau balik lagi soal jimat, sebenarnya ada untungnya nggak sih? Keuntungan untuk Indonesia itu, jimat itu? Ya, kalau keuntungannya untuk Indonesia jelas lah, jimat Indonesia, pusakanya bendera, ya kan. Kemudian Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu udah jimat semua pasal-pasalnya segala macam. Jimat itu sesuatu yang mulia, yang dibikin secara nggak ngawur dengan pemikiran dan segala macam. Itu manfaatnya adalah kalau kita terapkan bener-bener ya. Nah, itu kuncinya. Nah, itu dia kuncinya. Ya pasti bagus. Kalau kita terapkan dengan benar, maka jimat itu berfungsi dengan benar. Dan jadi superpower kayak yang tadi Om Fuad bilang. Superpower. Seperti itu kira-kira. Masa mau gini-gini terus Indonesia? Udah tanggal berapa ini? Udah mau tahun berapa ini? Sumber daya manusianya harusnya maju dong. Jimat untuk negara. Seperti itu. Serem ya, Bos? Serem sih. Kalau gitu, dengan keadaan gonjang-ganjing seperti ini, sebenarnya jimat itu tidak di tangan orang yang tepat dong. Terus siapa yang pegang jimat itu sebenarnya? Yang pegang jimat itu sebenarnya. Jadi gini, kalau ada yang namanya dulu satrio-satrioan, Satrio Kinanjoro, Satrio Sinisian Wahyu, Biningit segala macam. Satrio Biningit ya. Itu kan sebenarnya kiasan ya. Itu sebenarnya kiasan tentang karakter seorang pemimpin. Jadi kalau kalian ingat-ingat ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin menemukan jimatnya Indonesia, sebenarnya itu hampir sama kayak One Piece yang lagi viral itu. One Piece yang lagi viral itu, kita nyari sesuatu yang ideal. One Piece kan nggak ada yang tahu bentuknya seperti apa sampai di saat ini. Sampai benderanya berkibar di mana-mana jadi masalah tuh. Iya kan? Itu jimat loh itu. Itu jimat itu. Itu jimat. Itu jimat. Saat semuanya kita mengejar sesuatu yang ideal di pemikiran kita, ada jimat muncul. Dan kita berkembang semuanya kan? Dan itu keluar dari dari rakyat paling bawah. Betul sekali. Semuanya berkembang kan? Kemampuannya berkembang, apanya berkembang. Kalian cek aja One Piece. Orang makin kritis. Nah, itu. Orang memandang sesuatu based on logika. Tidak lagi hanya cuman karena gue gak suka sama lu. Nah, gak boleh seperti itu. Gak boleh seperti itu. Tapi ternyata itu semua adalah jimat. Jimat yang sebenarnya menyatukan rakyat. Betul. Tapi aku boleh tanya nggak sama Om Fuad? Kalau Om Fuad setuju nggak bendera One Piece dikibarkan untuk suatu bentuk protes? Salah. Kalau protes iya, aku setuju. Karena sebenarnya gini loh, kita butuh simbol kok. Oke. Satu, kita butuh simbol. Kedua, kita butuh figur. Ya, betul. Kita sudah punya simbol, tapi kita belum pernah punya figur. Gak usah figur, gak usah. Jadi itu salah satu kesuksesan pemerintah. Kalau masyarakatnya berpikir cerdas, itu juga jimat. Yang seperti tadi Om Fuad bilang itu jimat. Itu jimat dong. Jimat. Iya dong. Sebenarnya kan itu cuman kita cuman butuh simbol. Yes. Pemersatu bangsa itu simbol. Selama ini kita punya yang namanya Pancasila. Betul. Itu simbol
Dan jimat pemersatu bangsa sebenarnya. Oke, berarti kita sepakat ya. Itu Sepakat. adalah simbol ya. Iya. Nah, nanti kalau aku praktekin di pembuatan jimat-jimat yang apa namanya? Yang kita bilang di awal itu tadi, itu nanti kalian bakal tahu kalau itu cuman simbolisasi tapi nggak boleh ngawur. Kita coba ya. Oke, kita coba. Nih papan masih kosong. Kayak sulap dong. Sulap tuh. Dan ini ada spidol Maaf. asli spidol asli. Iya, aku bantu ya. Maaf. Oke, ini salah satu bentuk jimat. Ini gini nggak apa-apa lah ya. Oke. Oh, ini live berarti langsung dibikin. Live langsung aku bikin sekarang juga biar nanti orang-orang tahu sedikit kaidahnya. Oke. nggak ngawur. Langsung. Oke, nih seperti ini kira-kira 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini bentuknya seperti ini. Ya. Terus kita bikin. Aku pakai angka biasa aja. Enggak, aku pakai angka mistis aja. Bentar ya. Bentar ya. Angka mistis. Nih. Salah. Lagi salah. Oke, ini jimat sudah. Ini jimat. Ini kan bisa kita temuin di mana-mana. Ya, ini namanya Mutsalat Al-Ghazali. Oh iya, ini jimat. Ini jimat. Kan orang banyak lihat ya. Ini bentuk ini. Aku jelasin sedikit boleh? Jelasin sedikit boleh? Boleh. Tadi garis aku bikin secara nggak putus. Itu ada kaidahnya. Jadi nggak aku angkat kan tadi pas aku bikin garis nggak sama sekali aku angkat. Setuju. Oke. Susunan ini sebenarnya adalah susunan keseimbangan duniawi. Kalau dibilang jimat pengasihan atau jimat penglarisan dan segala macamnya, ini adalah susunan angka kestabilan dunia. Which is kalau kalian mau tahu hal seperti ini, kalian belajar matematika. Serius beneran? Oh. Ini belajar matematika loh. Jimat ini juga ada unsur matematika dan perbintangannya. Kayak sudoku. Betul Kayak sekali. Sudoku. Oh iya. Mirip seperti itu. Coba. Gimana sih? Aku translate ya. Jelasinnya gini. Translate. Aku translate. Ini kan nggak semua orang tahu angka-angka ini ya. Jadi ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini 4, ini 5, ini 6, 7, 8 dan 9. Oke, kita mainan dikit ya biar orang pandangannya tentang jimat itu agak bener dikit. Oke, Om Fuad, jumlahkan ini. Set berapa? Nih garis ini nih. 15. Nih hasilnya berapa? 15. Ini hasilnya berapa? 15. Stabil, seimbang. Ini namanya Mutsalat Al-Ghazali. Seperti itu. Keseimbangan hidup seperti itu. Simple kan? Gila, gue pinter langsung. Gue pinter bikin jimat. Keseimbangan. Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Simple kan? Oh iya sih, benar juga ya. Sesimpel itu. Itu Ya. namanya Ada yang Mutsalat. pakai jimat kayak gini ada? Banyak. Coba. Dijadiin jimat tuh ada? Ini jadi jimat dimanapun dan ini adalah salah satu simbol yang paling umum di dunia setelah 786. Apa itu? 786 itu adalah konversi atau jumal hisab angka ya, jumal hisab itu angka dari kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Kalau kita lihat ya, apalagi toko-toko biasanya India, biasanya orang-orang India itu ada namanya toko apa 786 itu Bismillahirrohmanirrohim, konversi. Oh, Lagi-lagi matematika. Ya kan? Matematika. Tapi kalau kalian mau mempelajari sesuatu hal-hal yang seperti itu, kita juga harus tahu ya, ada kaidah-kaidah tertentu, ada kitabnya. Aku sebutin 2 kitab yang paling umum aja. Yang pertama adalah Manba al-Usul Hikmah, yang kedua adalah Samsul Ma'arif. Itu aspek-aspek seperti itu, aspek-aspek perjimatan ini dijelaskan. Jadi nggak ngawur-ngawuran bikin jimat itu. Di ini bahannya, kemudian timing bikinnya, itu ada tuntunannya semua. Seperti itu. Enggak cuma sekedar nulis doang itu. Ini 1, ini 2, ini 3. Enggak. Ya boleh dicoba sih, fungsi apa enggak kira-kira. Ya kalau 2, 3, 4. Nah, Samsul. itu dari Mbah Khalil Bangkalan itu juga jimat loh. Serius? Itu ucapan dari Mbah Khalil Bangkalan. Saya Khona Khalil Bangkalan. Coba gue tadi nanya doang, Coba. Serius beneran. Iya. Nah kan. Paling esensial. Ya. Pertanyaan paling esensial. Oke. Yang bisa bikin jimat hanya orang Jawa. Kok bisa?
Loh, ini aku nanya. Oh, pertanyaan. Enggak. Yang bisa bikin jimat itu semua orang yang paham, berhak dan tahu ilmunya. Orang yang paham, berhak dan tahu ilmunya. dan tahu ilmunya. Seperti itu. Jadi nggak semua orang bisa bikin jimat. Kita paham doang. Kalau kita nggak punya hak, bihaki, Said Maitotorun dan lain sebagainya, adalah kosam-kosam seperti itu. Nanti kita nggak bisa. Kalau kita udah paham dan berhak, nah akhirnya kita nanti bisa dan mampu membuatnya qabul. Apa yang terjadi pada diriku terjadilah pada orang lain. Pernah dengar istilah mujarobat nggak? Iya. Itu adalah kumpulan doa-doa atau jimat-jimat yang mujarab. Mujarab gitu kira-kira. Orang baca itu mujarab. Ya tapi tahu ilmunya enggak? Oh. Balik lagi. Oke, kalau gitu Om Atmo, ini dikasih nih Yes. ke saya nih. Nggak berfungsi kalau saya tidak tahu. Kalau nggak tahu, Kalau nggak dikasih ya. dikasih. Nih, kamu tak kasih jimat. Oke. Ini seumpamanya Om Fuad ini adalah orang yang berhak, paham dan tahu Nggak. pembuatan jimat. Aku bikin nih. Mm-mm. Berhak, Mm-mm. paham, Mm-mm. tahu. Mm-mm. Kamu tak kasih jimat Atmo. Oke. Anggap aku nggak percaya. Kamu nggak percaya? Fungsi nggak? 100% fungsi. 100% fungsi. Karena ini yang seperti kita tadi bicarakan. Kalau itu pisau, ya pasti bisa motong sayur, motong tempe, tahu. Fungsi. 100% pasti fungsi. Seperti itu. Nah, ini ada satu hal yang menarik nih. Kan banyak banget jimat-jimat yang beredar. Kemudian apa ini jimat nggak ini? Ya karena banyak replika. Yang tadi aku bilang di awal kan, timing berpengaruh, bahan berpengaruh, cara tulis, tadi kan aku nggak ngangkat segala macam, itu berpengaruh. Saat satu faktor aja luput dari itu, ya gimana namanya seperti itu. Dulu pernah ada rekor ya, namanya ini jimatnya Hirzul Ghazilah. Ini di Syekh Nuruddin Al-Astafani, namanya Syekh Nuruddin Al-Astafani. Ini ditukar sama raja-raja, itu biayanya 1.000 dinar karena itu bikinnya susah. Gitu kira-kira. Dengan yang tadi tuh ramuan tuh timing. Apa tadi tuh? Timing, bahan penulisan. Kemudian tata cara penulisannya. Itu seperti itu. Itu kalau jadi dengan sesuai urutan dan memang tepat sasaran, 1000% manjur. Ya itu yang terjadi di Sultan Harun al-Rasyid, dinasti Abbasiyah. Ada kisahnya di situ. Syekhnya yang penulisnya namanya Syekh Nuruddin Al-Astafani. Di situ ada kisahnya Hirzul Ghazilah atau Isim Kholisoh Jariyah seperti itu. Wah, semuanya jadi raja yang pegang itu. Jadi raja. Semuanya yang pegang itu jadi raja. Gitu kira-kira. Sik. Ada yang kelupaan. Tadi dirimu di awal mau bahas apa? Indonesia. Apa sih? Gimana sih? Mau dibahas apa sih? Ya, yang katanya Indonesia 2030 hancur, nggak ada lagi itu. Oh iya? Iya. Menarik ini. Oh, sangat menarik sekali. Coba. Ya, Indonesia 2030 pasti akan hancur. Itu pidatonya Pak Prabowo, guys, tahun 2018. Ya, itu Pak Prabowo pernah bilang seperti itu, pernah berpidato seperti itu. Sadurannya dari mana? Dari sebuah buku. Judul bukunya itu Ghost Fleet, teman-teman. Ghost Fleet. Jadi aku jelasin singkat aja lah. Singkat. Buku itu adalah salah satu bentuk fiksi, tapi bukan fiksi ilmiah biasa ya. Itu fiksi ilmiah yang isinya adalah data-data intelijen. Seperti itulah kira-kira. Yeah. Kayak Mission Impossible itu mungkin ceritanya salah, tapi ada part-partnya di situ yang benar kan? Iya. Nah, kalau dibilang Indonesia akan hancur 2030, kalau menurutku mungkin nggak? Menurutku sendiri ya. Ya, pribadi. Hancur. Indonesia 2030 hancur. Karena nggak usah nunggu 2030, sekarang aja udah hancur kok. Hancur semuanya. Jadi kalau kita tadi bahas kan Indonesia itu apa? Dasarnya Indonesia itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Betul. Setuju. Ya kan? Seperti Setuju. itu kan? Kalau itu aja udah nggak diterapkan, apa yang mau diharapkan? Ya kan? Nah ini tugasnya siapa? Ya tugas bersama lah.
tugas bersama gimana cara menyelamatkan Indonesia. Kalau orang bilang NKRI harga mati, ya kan? NKRI harga mati itu kan jargon kan? Jargon. Itu jargon. Kita setuju itu jargon ya. Paling enggak kita berdua nih. Iya, kita berdua aja. Jargon. Dan itu bukan doktrin ya, bukan doktrin ya. Jadi gini, ternyata menurut sejarah teman-teman, banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu nggak harga mati, berubah jadi sesuatu yang baru. Contoh Indonesia aja, pernah kan jadi serikat? Pernah kan? Pernah. Ya berarti itu sudah pernah terjadi dong. Kalaupun itu baik untuk bangsa kita, ya kan? Itu ya udah silakan aja. Aku punya pertanyaan iseng, nggak perlu dijawab ya tapi ya. Yeah. Kalian cukup jawab dalam hati aja semuanya. Yeah. Komen kalau perlu komen aja. Komen. Boleh komen ya. Komen boleh. Okay. Boleh komen. Aku cuman pertanyaan isengku ini yang sering aku tanyakan, mungkin kalian juga ini juga. Kalian pilih Indonesia hancur atau rumah tangga kalian yang hancur? Udah itu aja. Kalau pilihannya cuma 2 itu kira-kira kalian milih yang mana? Udah. Serem juga ya. Iya kan? Gua ada jawabannya cuman nggak mau ngomong aja. Ya biar komen aja orang. Orang. Tapi gini deh. Hancur, Indonesia hancur, hilang. Nggak ada gitu di peta gitu, hancur gitu. Oke. Apa sih yang dimaksud sama dirimu bilang bukan dirimu deh yang ngomong. Nah. Menyadur dari pidatonya Pak Prabowo hilang, hancur. Betul, hilang dan hancur ya. Ya memang hilang dan hancur karena Indonesia ini sebenarnya udah parah banget teman-teman. Aku mungkin nggak perlu jelasin panjang lebar. Ya. Cuman ini kan ada data, ada yang namanya hukum ya, hukum sama rasa. Data hukum sama rasa, oke. Rasa kebenaran itu gimana ya? Kalian rasakan sendiri bener nggak seperti ini? Itu kan ada ya. Tapi hukum bisa berkata lain karena itu namanya peradilan. Makanya kemarin Tom Lembong dikasih Tom Lembong sama Hasto dikasih amnesti dan abolisi karena ya itu tadi rasa keadilan kembali. Kalau secara hukum kan divonis mereka. Tapi karena rasa keadilan itu muncul, jadilah seperti itu. Gitu loh. Jadi teman-teman, ya. Jimat itu sebenarnya bisa kita ciptakan dalam diri kita sendiri. Bisa kita ciptakan untuk diri kita sendiri yang nantinya menjadi sebuah energi yang bisa dijalurkan ke orang lain. Betul. Itulah yang dinamakan dengan semangat. Betul sekali. Aku sepakat. Dan kalau ada orang yang tanya setelah lihat konten ini, ada orang yang tanya, ya udah kalau gitu jimat yang paling ampuh apa? Yeah. Aku bisa ngomong yang kalian pasti nggak bisa debat. Restu orang tua udah. Betul. Iya kan? Itu susah, debatable susah. Betul. Jangan diterusin ya yang yatim piatu ya. Saya nggak punya orang tua. Jangan kayak gitu. Jangan didebat lagi. Itu dia. Restu orang tua. Itu jimat paling ampuh banget. Itu jimat yang udah nggak ada musuhnya lah itu. Seperti itulah kira-kira. Ya kan orang kalau kita lagi lawan orang kan, kita minta restu orang tua. Emangnya dia nggak minta restu orang tua? Minta sama-sama. Nah iya, itu ngadu lah ntar di situ. Satu lagi. Silakan. Satu lagi nih. Oke. Ada keadilan nggak sih sebenarnya? Ya. Oke. Itu yang pertama. Terus kalau memang ada, semakin adil, semakin musuhnya banyak. Oke. Betul ya? Betul. Semakin adil di era sekarang ya. Sekarang ya, ini kita ngomong sekarang. Betul. Pertama, pertanyaannya adalah sudah adil nggak sih sebenarnya kita ini? Udah adil nggak sih orang ini? Yang kedua, kalau memang sudah adil, berarti semakin banyak musuhnya. Silakan dari omongan pertanyaan itu, menurut Omatmo bagaimana? Pertama aku bilang keadilan itu nggak ada. Keadilan itu semu. Keadilan itu siapa sih yang bisa menghakimi? Yang aku pegang cuman satu, namanya kebenaran. Kebenaran ada 3 jenis. Yang pertama adalah kebenaran diri sendiri yang ada di pikirannya manusia-manusia. Oh ini benernya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kebenarannya untuk banyak orang. Oh ya udah kita sepakat nih. Contoh pilpres ya kan. Kita cocok-cocokin ini yang ini nih akhirnya menang. Itu kebenaran bersama. Seperti itu kan.
Oke. Walaupun itu nggak masuk akal karena otak aku sama otaknya profesor ya jauh lah. Aku nggak berhak milih, lebih berhak milih dia kan seperti itu. Betul. Dan kemudian ketiga, ini yang nanti akan dinilai dan akan muncul kalau itu benar-benar rasa keadilannya nggak ada. Yang tadi bilang keadilan itu, ini namanya adalah kebenaran yang sejati, kebenaran yang hak, kebenaran yang sejati. Kalaupun kita nggak tahu ada yang namanya kebenaran dan keadilan apa enggak, Kanjeng Nabi udah bilang nih sama kita. Kanjeng Nabi udah pernah bilang sama kita, kalau kamu ngelihat ketidakadilan, lawan dengan tanganmu. Kalau nggak mampu dengan lisanmu, kalau nggak mampu juga dengan lisanmu, ya udah dengan doa aja. Itu yang paling benar sih. Keadilan itu nggak ada. Nggak ada. Om Bre Mas Bre, episode kali ini kita harus membicarakan. Mau nggak mau, kita harus bicara. Yes. Karena apa? Cuma satu sebenarnya nanti akan muncul, yaitu kebenaran. Yes. Sepakat. Thank you Mato. Merdeka. Merdeka pokoknya. Oke. Let's go. Siap. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen, terus di like juga ya. Terus komen sebanyak-banyaknya. Dan kalau mau jawab pertanyaannya Om Mato yang tadi, jawab juga di komen. Boleh. Kuncinya cuma satu dan harus kita ulang dan kita sepakat berdua. Yes. Tidak ada yang namanya keadilan. Nggak ada. Nanti akan muncul kebenaran. Betul sekali. Sepakat. Merdeka. Merdeka.